Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah kampus hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku telah bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Horas. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan bagi kita hari ini untuk sejenak meninggalkan aktivitas perkuliahan kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya firman Tuhanlah yang kembali memberi kita kekuatan, hikmat bijaksana untuk menggali ilmu di kampus ini sehingga kita bersiap menjadi hambanya kelak yang penuh integritas, kualitas, yang punya kompetensi menjadi pendeta, guru yang baik di masyarakat dan gereja. Kita memasuki minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan. Dan tema yang akan kita gumuli dalam teks ini ialah kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tentu setiap orang punya cita-cita bahagia. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini punya cita-cita bahagia. Walau ya kita masih berjuang menuju bahagia itu. Ada banyak cara kita lakukan supaya kita berbahagia. Kalau mahasiswa tentu supaya berbahagia pada akhir semester, tentu dia belajar yang keras supaya dapat nilai A+. Tapi kalau dapat E yang gak berbahagia, dia pasti salahkan dosen, pasti salahkan temannya. Mengapa saya dapat nilai C, nilai D gitu ya. Tapi kalau ingin berbahagia pasti bekerja keras, belajar keras, mengulang-ulangi. Ikuti perintah dosen, pastilah nilai A. Tidak mungkin nilai C. Tapi kalau bermain-main, hadir semaunya, belajar sesukanya, mengerjakan tugas PR semaunya, ya pas-pasan lah, ya pas makan ya, nggak bahagia. Ya banyak cara. Itu kalau mahasiswa. Kalau warga jemaat tentu berbeda. Kalau orang tua pasti berbeda. Tetapi kita harus ingat bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh karena kekayaan, oleh karena kepintaran, oleh karena kecantikan, oleh karena kuasa, oleh karena popularitas. Tidak. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh itu. Kalau ditentukan oleh kekayaan, tidak mungkin Adolf Markel yang punya kekayaan 9 miliar US dollar, dia harus menabrakkan dirinya dengan kereta tahun 2009 yang lalu. Dia orang kaya dunia, tapi akhirnya menghabisi hidupnya dengan menabrakkan hidupnya di kereta. Kereta maksudnya kereta api. Kalau karena ketenaran, tidak mungkin Michael Jackson yang terkenal itu harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Gak mungkin kan kalau tenar.
Atau karena kekuasaan. Siapa yang tidak kenal dengan Getúlio Dornelles? Ini presiden Brazil yang merakyat, yang punya kemampuan melayani rakyat dengan baik. Kuasanya luar biasa dia gunakan untuk merakyat. Tapi dia harus juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia sudah punya kuasa, presiden loh, bunuh diri. Kalau mencari kebahagiaan karena kesehatan, setiap hari jogging, mengatur pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola pikir dan sebagainya, tidak mungkinlah seorang Dr. Terry Costa yang memimpin acara reality show bunuh diri juga. Gak mungkin ya. Atau karena kejeniusan. Siapa yang tidak terkenal dengan Ernest Hemingway, seorang jenius Amerika Serikat. Ia mendapatkan piala Nobel, hadiah Pulitzer, jenius, tapi juga akhirnya bunuh diri. Siapa yang tidak suka dengan kecantikan, supaya dia bahagia, maka poles wajahnya dengan makeup setebal 5 cm kan. Alisnya pun diganti-ganti bentuknya yang gini macam-macam supaya cantik kan, supaya bahagia orang yang melihatnya, supaya ganteng laki-laki ini. Tapi seorang yang cantik, Marilyn Monroe, siapa yang tidak mengenal Marilyn Monroe pada tahun 50-an, tapi juga harus meninggal dengan bunuh diri. Ternyata kekuasaan, kecantikan, kejeniusan, kekayaan tidak membuat orang bahagia. Tetapi yang membuat bahagia menurut pemazmur hari ini, dia berkata, hanyalah orang yang melakukan ketetapan perintah dan firman Tuhan. Jadi orang yang berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya lah ya. Setiap hadir yang saat hari ini orang yang berbahagia ini, walau belum bayar uang kuliah penuh, tapi berbahagia dia, senyum dia. Walau masih kena SP1, SP2, bahagia dia. Gak apa-apa. Masih baru semester, baru pertemuan 5, udah bahagia dia. Dia berharap nanti nilai ala aku dari bapak ini ya. Bahagia dia. Gak apa-apa, berjuanglah, pasti dapat nilai bahagia nanti. Karena kalian sudah mendengar firman Tuhan. Jadi orang yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Walau tidak punya isi di dompetnya, hanya tebal tapi tidak punya isi, nggak apa-apa. Tidak ganteng, tidak cantik, nggak apa-apa, tapi bahagia. Tidak jenius, pas-pasan, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan dia belajar, pasti bahagia. Ya, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap hari bacalah teks firman Tuhan, maka kamu pasti berbahagia. Siapa yang baca teks hari ini, firman Tuhan hari ini, ayat harian? Gak ada, hanya saya berarti. Gak ada yang berbahagia berarti. Wah, mungkin malu ya. Malu menunjukkan dia bahagia. Malu menunjukkan dia baca teks. Tidak apa-apa. Itu sebab pemazmur mencoba mengajari kita bagaimana cara berbahagia dengan menuruti firman Tuhan. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus hidup tidak bercela. Kita tidak bercela. Mari kita baca ayat pertama bersama. Ayat pertama 3:2 ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Taurat, hukum Tuhan. Jadi tidak bercela. Jadi hidup kita ini orang yang selalu berjuang melawan cela. Kehidupan yang tidak bercela itu ialah kehidupan yang membawa keteduhan bagi setiap orang yang dijumpai. Jumpa dengan dosen senyum, jumpa dengan teman senyum, jumpa dengan pegawai senyum, jumpa dengan tukang bersih kampus Pak Rustam senyum. Wah, itu adalah orang yang tidak bercela. Jangan anggap Pak Rustam itu apa itu tugas sampahnya ini, gak pernah kalian sapa. Gak mungkin kalian berbahagia. Nanti sapa dia ya, orang sama bagaimana kabar, senang dia.
daripada kau tamat tak pernah kau sapa Pak Rustam. Siapa yang kenal Pak Rustam? Siapa yang pernah menyapa Pak Rustam? Enggak kenal kan siapa Pak Rustam? Kasihan lu, mau tamat dulu tapi enggak kenal orang yang di kampus ini. Rustam Sitorus yang sapu dari sini ke sana itu tiap hari. Itu orang yang tak bercela. Setiap jumpa dia memberi senyum, memberi bahagia, memberi sukacita. Itulah orang yang berbahagia menurut hukum Tuhan. Lakukanlah ya. Tegur sampai ke pegawai asrama, pegawai kampus, tegur. Itu yang pertama. Jadi hidup tidak bercela itu adalah hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Jadi kalaupun kalian tinggal di luar asrama yang tingkat 3, tingkat 4, jaga moralitasmu, jaga alma matermu. Jangan di sana kalian seperti orang yang tak bermoral. Di belakang kampus kita ini banyak orang yang mau menyeruduk kampus kita ini karena moralitas kalian yang tak becus di sana. Perbaiki itu. Kalau kalian mahasiswa STT tinggal di masyarakat, jadilah orang yang menunjukkan moralitas yang baik. Itulah orang yang hidup menurut ketetapan perintah firman Tuhan. Dan itulah orang yang berbahagia. Tapi kalau kalian, kami sudah bayar kos ini, sesuka kalian di sana main gitar sampai jam 12 malam, memasukkan orang yang tak punya orang yang tidak punya lisensi masuk ke sana, laki-laki menerima perempuan di kamarnya. Ya, bagaimana kalian mau membawa bahagia? Ingat yang saya katakan di dalam kelasnya. Perempuan yang kau bawa masuk ke dalam kamarmu itu bukan istrimu. Tapi kalau perempuan yang kau bawa ke altar, itulah istrimu. Jadi hai perempuan, jangan mau dibawa ke kamar orang yang bukan suamimu. Tetapi kalau dia bawa ke altar, baru itulah suamimu. Itulah istrimu. Bawalah ke kamar itu. Kalau kalian masih mahasiswa, jaga diri. Ingat ketetapan Tuhan supaya kau berbahagia, minimal tamat dari sini tanpa masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berbahagia menurut hukum Tuhan? Kita harus berpegang pada peringatan Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita, maka sunaidesis suara hati itu Tuhan beri kepada kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, dia berbicara, jangan lakukan, jangan lakukan. Itu kan, itu mendengar perintah Tuhan, mendengar perintah Tuhan supaya apa? Kalian berbahagia. Tapi ada kesempatan teman tergeletak, lihat, enggak ada, mantap ini, pergi dia. Kalian pikir berbahagia? No, Anda sedang terjerumus ke dalam dosa. Maka punya integritas lah. Ada tidak ada CCTV, ada tidak ada orang, jangan ambil yang bukan bagianmu. Lakukan ketetapan Tuhan. Itulah orang yang berbahagia menurut hukum Tuhan. Dia berpegang pada peringatan Tuhan. Dia mengingat hukum Tuhan yang ke-10. Jangan Jangan mencuri. Ikatlah. Kalau letak di situ uang 100.000, ambil jangan. Aduh, mak jangan, ambil jangan ya. Ingat ketetapan Tuhan, jangan mencuri. Udahlah, bukan milikku ini. Pergi kau. Supaya jangan masuk ke dalam pencobaan, kan itu. Tapi kalau masih di situ terus, ambil jangan. Itu kan. Lebih baik tinggalkan supaya jangan masuk pencobaan. Maka kau berbahagia. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, supaya kita berbahagia menurut hukum Tuhan, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang kedua. Maka carilah Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati berarti kita mengalami Tuhan dan berjumpa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Memulai hari dengan berjumpa Tuhan. Menutup hari dengan berjumpa Tuhan. Ketika mulai hari, Tuhan, berilah hambamu ini hikmat kekuatanmu melakukan tugas pelayanan hari ini.
Setelah mau kembali tidur, Tuhan terima kasih atas kekuatan hikmat yang kau berikan kepadaku. Saatnya aku tidur. Lindungi kami. Itu orang yang mencari Tuhan. Dia selalu bersyukur karena apa? Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, mencari kebenaran Tuhan dalam hidupnya, menggali kenyataan hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara supaya kita hidup sesuai dengan hukum Tuhan? Yang keempat, kita tidak melakukan kejahatan. Itu yang ketiga. Jadi apapun godaannya, maka hindari kejahatan, hindari kekerasan, hindari yang membuat orang terjerumus ke dalam dosa. Jadi ini tugas kita sebagai mahasiswa, hindari kejahatan. Ada banyak kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan di kampus ini. Tetapi itu hindarilah. Ingat terus ketetapan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau berbahagia. Apakah ada faedah ketika kita melakukan hukum kebahagiaan, berbahagia seturut dengan hukum Tuhan? Ya tentu ada. Apa itu? Tuhan memberi ganjaran. Yang pertama, kita tidak mendapat malu. Setiap orang yang sesuai dengan hukum Tuhan hidupnya, setiap orang yang melakukan ketetapan dan perintah Tuhan dan firman Tuhan, maka dia tidak akan mendapat malu. Bahkan dia akan dilindungi Tuhan. Dia akan diberi Tuhan kemudahan. Sehingga perjalanan hidupnya bisa dia lalui dengan kekuatan Tuhan. Tidak mendapat malu. Karena dia ada kekuatan di luar dirinya menyelesaikan perkaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Coba kita baca ayat yang ke-8 bersama. Ayat ke-8. 3, 2, ya. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jadi kita bermohon kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku sama sekali. Karena itu Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita dalam pergumulan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kamu membahas papermu, mengerjakan laporan bacamu, mengerjakan papermu dari setiap dosen. Tuhan tidak akan meninggalkanmu ketika kamu setia baca buku-buku yang akan menambah kasanah berteologimu. Tapi kalau kau malas baca buku, malas ke perpustakaan, apa yang Tuhan berkati? Keadaan. Tetapi ketika kamu menggali bacaan-bacaan, buku-buku, rujukan-rujukan yang diberikan dosen dalam RPS, dalam silabus, kau cari di toko-toko buku atau pergi ke perpustakaan-perpustakaan orang, maka Tuhan menyertai, menambah hikmat kepadamu. Maka ketika di kelas, diskusinya pun keren. Ini ada pertanyaan yang dia halaman sekian, catatan kakinya kurang beres, ini halaman titik koma. Ya bukan substansi yang kita bahas, tata cara penulisan catatan kaki. Untuk apa kita bahas ini? Tugas dosen lain. Tapi kalau kita berdialog, berdiskusi tentang teologi yang berkembang, ini yang membawa kelas itu hidup, maka kita menjadi mahasiswa teologi yang berkualitas. Apa yang mau hendak kita renungkan dalam minggu Seksagesima ini? Yang pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan jika kita mau terus-menerus senantiasa bertekun dalam perintah dan hukum Tuhan. Jadi jangan hari Minggu ke gereja seperti orang malaikat, rindu haus firman Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu kita tak mau makan firman Tuhan. Maka Anda adalah manusia-manusia yang kekeringan rohani karena tidak mau makan firman Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, makananku ialah mengerjakan yang mengutus aku. Jadi apa kerja kita? Ya kalian diutus orang tuamu belajar di sini, ya makanlah itu buku-buku itu, baca. Jadi orang yang sukses bacalah buku 200 lembar satu hari. Tapi orang yang tidak mau sukses, tidurlah sepuasmu di kamar, terserah, nggak ada yang melarang. Maka itulah
ketetapan sebagai mahasiswa. Banyak membaca, banyak membaca. Yang kedua, kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan di luar sana. Jadi kebahagiaan itu jangan kejar di luar sana, tapi ada di dalam hatimu. Jika hatimu diisi dengan ketetapan Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, otomatis kamu bahagia. Tapi kalau kau isi dengan TikTok, YouTube, wow, bukan bahagia, habis kuotamu. Bentar-bentar mak kirim dulu, kirim buat apa? Beli kuota. Alasannya belajar internet katanya. Padahal dia hanya, "Hai guys," gitu kan, gini-gini, TikToker. Habis kuota gara-gara itu. Ngapain? Kebahagiaan itu ada di sini, hatimu. Maka peliharalah hatimu, jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Orang yang memelihara hati, menjaga hati, maka dia akan bahagia. Pilih mana? Hidup menurut hukum Taurat supaya bahagia, atau ikut menurut hukum keinginanmu, maka kamu celaka. Maka kejarlah kebahagiaan itu. Tuntutlah kebahagiaan itu dengan terus senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Mengajar kami supaya kami menjadi orang yang berbahagia. Hidup bahagia menurut hukum Tuhan. Ada banyak hal yang telah kami pelajari, bahwa kebahagiaan itu bukan karena kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kejeniusan, kecantikan dan lain sebagainya. Tapi kebahagiaan itu karena kami mau tunduk pada ketetapan, perintah dan firman. Karena ajar kami untuk tidak hidup bercela, tapi kami menjadi orang yang menjaga moralitas. Kami berpegang pada peringatan-peringatan. Kami harus mencari Tuhan dengan segenap hati, dan kami tidak melakukan kejahatan. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya Tuhan memampukan kami mengerti, memahami, melakukan firman-Mu ini. Amin.